Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota, yaitu saya Salma Salsabila beserta 5 anggota lainnya, yaitu Hani Rizky Daliani, Yova Miranda, Mirta Rinianto, Hairun Nisa, dan Silma Kurnia Putri. Adapun tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan dari kelompok kami. Setiap manusia memiliki kebutuhan fisiologi, psikologis, dan sosiologi yang perlu dipenuhi. Adapun setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maslow merumuskan kebutuhan manusia terdiri dari 5 jenis dan berjenjang. Teorinya terkenal dengan hierarki kebutuhan. Adapun 5 jenis kebutuhan menurut Maslow yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, ketiga kebutuhan akan rasa dicintai, keempat kebutuhan harga diri, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Secara khusus, remaja memiliki beberapa jenis kebutuhan yang lebih menonjol untuk mendapatkan perhatian dan pemenuhan dibanding dengan kebutuhan lainnya. Jenis-jenis kebutuhan tersebut sangat diperlukan untuk bekal awal bagi remaja dalam mensikapi lingkungannya dengan baik dan agar mereka dapat diterima oleh lingkungannya. Salah satu bentuk kebutuhan khas remaja adalah yang pertama, yaitu kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk diikut sertakan dan diterima oleh kelompoknya. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk mampu mandiri. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk mampu berprestasi. Jika masing-masing kebutuhan remaja tidak dapat terpenuhi, maka remaja akan mengalami kelambatan dalam pencapaian tugas perkembangan mereka dan bahkan memperlihatkan tingkah laku yang menyimpang. Salah satu dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan remaja adalah perilaku agresif. Perilaku agresif individu akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan baik bagi individu itu sendiri maupun bagi orang lain. Contoh upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari perilaku agresif ini seperti yang pertama, meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ceramah keagamaan dan kegiatan kerohanian lainnya. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada remaja atau siswa untuk mencapai cita-citanya dengan penuh kasih sayang sehingga dapat menimbulkan sebuah citra yang positif. Terakhir, memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat dijadikan sebagai model bagi remaja sesuai dengan peran jenis kelaminnya masing-masing. Pemenuhan kebutuhan sosial fisiologi sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan fisiologi. Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah atau guru mempunyai peran penting dalam mengarahkan sikap dan perilaku untuk memenuhi kebutuhan remaja agar tidak menimbulkan kesulitan atau permasalahan bagi remaja. Timbulnya kenakalan remaja merupakan salah satu permasalahan yang diakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari kebiasaan atau yang melanggar hukum. Orang tua perlu mendengarkan curahan hati anak supaya tidak semakin sering muncul kasus kenakalan remaja. Realitanya, banyak anak yang kurang mendapatkan kasih sayang karena orang tuanya sibuk mencari uang demi untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Hal ini yang terkadang membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi semakin lemah. Pada usia remaja, mereka berada pada masa pencarian jati diri. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengarahkan anak, bukan mempersalahkan atau bahkan meremehkan apa yang mereka kerjakan. Lingkungan rumah di samping berfungsi sebagai tempat berlindung, juga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan bergaul, kebutuhan rasa aman, kebutuhan mengaktualisasikan diri, dan sebagai wahana untuk membesarkan anak hingga dewasa. Selama ini, banyak orang yang menilai bahwa banyak kasus kenakalan remaja terjadi karena lingkungan pergaulan yang kurang baik, seperti pengaruh teman yang tidak benar, pengaruh media massa, media elektronik, dan lain-lain.
Padahal didikan orang tua yang salah dan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua bisa menjadi faktor utama dari timbulnya kenakalan pada diri seorang remaja. Dengan adanya didikan yang bijaksana, perhatian, serta kasih sayang yang cukup dari orang tua, maka remaja diharapkan dapat bersikap baik dimanapun ia berada, baik itu di lingkungan rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat dimanapun ia berada. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah ini. Yang pertama, secara preventif, yaitu A. Menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, B. Orang tua hendaknya lebih banyak meluangkan waktu di rumah sehingga mereka mempunyai waktu untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan anaknya. Dan yang terakhir, yang C. Orang tua harus berupaya memahami kebutuhan anak-anaknya, tidak bersikap berlebihan sehingga anak tidak akan menjadi manja. Yang kedua, secara reprensif. Upaya ini bisa dilakukan dengan jalan memberi peringatan atau hukuman kepada remaja terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan setiap remaja. Bentuk hukuman tersebut bersifat psikologis, yaitu mendidik dan menolong agar mereka menyadari akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya.